Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3 tema 1 subtema 2 pembelajaran yang pertama. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajarannya ya. Nah, coba diperhatikan gambar ini. Di sini terlihat ada perubahan-perubahan tubuh ya yang terjadi pada Udin. Nah, Ibu Udin berkata, kata Ibu Udin, apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah, coba kita perhatikan ya. Apakah ada bentuk perubahan dari Udin? Jadi, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah pertumbuhan berat dan tinggi. Nah, jadi pertumbuhan berat dan tingginya dulu ya. Kemudian perkembangan mental, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi selain tubuhnya menjadi lebih berat, menjadi lebih tinggi, tetapi pengetahuan, mental, dan keterampilan Udin juga bertambah. Mungkin awalnya Udin hanya bisa berkata ba, mama, tetapi lambat laun ketika mulai tumbuh, mulai berkembang, Udin sudah bisa mengucapkan nama ibu, nama ayah, nama sendiri, ya, memperkenalkan diri. Awalnya masih bayi, kemudian bisa merangkak, kemudian bisa berjalan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk perubahan, bentuk-bentuk perkembangan dari Udin. Nah, sekarang kita memiliki tugas. Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Pertanyaannya apa saja? Yang pertama adalah berapa berat badanku saat lahir? Kemudian yang kedua, berapa tinggi badanku saat lahir? Kemudian, kapan aku mulai dapat merangkak? Yang keempat, kapan aku mulai dapat berjalan? Yang kelima, kapan aku mulai dapat berkata? Nah, ini nanti dijadikan pertanyaan wawancara ya kepada orang tua ya. Nah, kamu tahu tidak apa arti wawancara? Jadi, wawancara itu dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung. Jadi, dengan melakukan wawancara, kita akan mendapatkan informasi-informasi dari narasumber secara langsung. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa pertumbuhan dan perkembangan dari makhluk hidup ya. Nah, misalkan di sini ada Udin. Jadi, di gambar yang pertama Udin masih bayi ya, masih meminum susu. Nah, di gambar yang kedua Udin sudah bisa memakan makanan yang berat. Maka, perkembangan fungsi organ ketika kita tumbuh dan berkembang ini semakin bertambah. Pencernaan mulai dapat memproses makanan berat. Jadi kalau bayi itu tidak boleh langsung diberikan makanan berat ya, tetapi harus secara bertahap. Jadi susu dulu, kemudian makanan halus ya kalau sudah agak besar, kemudian kalau sudah dewasa maka sudah boleh memakan makanan berat. Nah, sekarang ada gambar Edo. Nah, coba diperhatikan. Di gambar yang pertama, Edo masih memegang susu ya. Nah, di gambar yang kedua, Edo ini memegang minuman yang mungkin lebih berat ya daripada botol susu. Maka, berat dan kekuatan tubuh ini semakin bertambah.
kita mulai dapat mengangkat barang yang lebih berat dan lebih besar. Jadi semakin kita tumbuh dan berkembang, maka kekuatan otot kita pun itu menjadi semakin kuat, semakin bertambah. Ya, nah contohnya seperti Edo ini, awalnya dia hanya bisa memegang sesuatu yang ringan, tetapi semakin bertambahnya usia, maka barang yang lebih berat itu bisa dipegang oleh Edo. Nah, Edo berkata, supaya tubuh menjadi kuat, nah kita menari dulu yuk. Oh, jadi kita akan menari dulu ya sekarang ya. Oke, kita lihat. Nah, ini ya tarian gerakan yang pertamanya. Jadi kita angkat tangan ke atas, yang kanan dulu, kemudian tangan kiri secara bergantian. Jadi tangan kanan dulu ke atas, turunkan ke bawah, kemudian tangan kiri. Mudah ya. Kemudian gerakan yang kedua adalah angkat kedua tangan. Oh, kita angkat kedua tangannya sekarang. Kemudian turunkan kedua tangan tersebut secara perlahan-lahan. Oh, jadi diturunkan ya ke arah samping secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari menirukan air hujan turun. Oh, jadi ketika diturunkan, jari-jarinya ini digerak-gerakkan ya seperti hujan. Gitu. Bisa ya, mudah ya. Oke, kita masuk ke gerakan yang ketiga. Nah, di gerakan yang ketiga, kita rentangkan kedua tangan ke arah samping, kemudian bengkokkan tangan di bagian sikut. Oh, kemudian direntangkan ya, kemudian dibengkokkan di bagian sikut hingga membentuk huruf U. Nah, mudah ya. Oke, kita lanjut ke gerakan yang keempat. Nah, gerakan yang keempat, rentangkan kembali kedua tangan ke arah samping. Kemudian putar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Nah, pergelangan tangannya diputar-putar seperti orang menari ya, diputar-putar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian gerakan yang selanjutnya, tangannya dikebawahkan ya. Nah, kemudian direntangkan kedua tangannya ke arah depan. Pada gerakan yang pertama, posisi telapak tangan ke arah bawah. Setelah itu, putar posisi telapak tangan ke arah atas. Jadi, awalnya kan dikedepankan. Nah, ini mengarah ke bawah. Posisi telapak tangannya. Kemudian diputar posisinya ke arah atas. Yang telapak tangannya ya. Nah, gerakan terakhir, akhiri semua gerakan tari dengan melakukan tepuk tangan. Nah, kemudian kita akhiri gerakan semua tersebut ini dengan melakukan tepuk tangan. Mudah ya, gampang ya. Nanti kita coba praktekkan di rumah masing-masing ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan perhitungan matematika. Di sini ada sebuah contoh, yaitu 1693 ditambah 5204 sama dengan berapa? Nah, caranya cukup mudah ya. Jadi kita tinggal melakukan penjumlahan dengan cara bersusun. Kita tulis dulu 1693, kemudian kita tulis 5204 di bawahnya, kemudian kasih tanda strip, kemudian kasih tanda tambah. Langkah pertama ketika melakukan penjumlahan bersusun adalah kita harus menghitungnya dari arah belakang. Jadi 3 ditambah 4 dulu, jangan 1 ditambah 5 dulu, tapi 3 ditambah 4 dulu. 3 ditambah 4 berarti hasilnya berapa? Ya, pintar, 7 ya. Nah, kemudian 9 ditambah 0, ya pasti 9 ya. Kemudian 6 ditambah 2, 6 ditambah 2 berarti berapa? Ya, pintar, 8 ya. Kita tulis 8. Kemudian 1 ditambah 5, hasilnya berapa? 6. Maka kita tulis 6. Jangan lupa ketika mencapai ribuan atau 3 angka di belakang ya, 7, 9, 8 kan 3 angka tuh, maka kita kasih titik. Nah, jadi hasilnya adalah 6897. Kita tulis 6897. Mudah ya, gampang ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan penjumlahan lagi. Contoh di sini 2465 ditambah 3208 sama dengan hasilnya berapa? Maka sama ya, kita lakukan penjumlahan bersusun.
kita tulis 2465 di atas, kemudian di bawahnya kita tulis 3208, beri tanda strip, kemudian kasih tanda tambah. Delapan ditambah 5, hasilnya berapa, ada yang tahu? Ya, pintar ya, hasilnya adalah 13. Maka kita tidak usah masukkan semuanya 13 di bawah, tetapi kita cukup memasukkan angka yang akhirnya saja, yaitu 3. Nah, 3-nya simpan di bawah, satunya kan 13 ya, 1 dan 3, satunya kita simpan di atas. Nah, 1 ditambah 6 hasilnya berapa? 7 kan? Nah, 7 ditambah 0 berarti 7, maka 7 turun ke bawah. Nah, kemudian 4 ditambah 2 hasilnya berapa? Ya, benar ya, 6. Maka kita simpan 6 di bawah. Kemudian 2 ditambah 3 hasilnya 5. Nah, jangan lupa, karena ini sudah mencapai ribuan atau 3 angka di belakangnya, maka kita beri tanda titik. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya adalah 5673. Maka kesimpulannya adalah 2465 ditambah 3208 sama dengan 5673. Mudah ya, gampang ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.